Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang modul build CI/CD pipeline menggunakan Jenkins. Ini ya objektifnya ada 8 dari menjalankan develop sampai ini membuat pipeline di Jenkins. Nah ini ya, ini ya skenario nya. Jadi kita menggunakan itu ya penjelasannya, lalu kita ini requirement. Nah ini ya instruksinya, kita menjalankan VM virtual machine di sini sudah sebelah kanan saya. Kalau kita di part 2 kita commit sample up ya di grip ya. Cuma kita buka GitHub Chromium. Nah ya kebetulan saya sudah login ya, jadi langsung klik new. Lalu kita lihat sini ada buat repository-nya sample dash up. Nah ini ya. Lalu ini description-nya explore CI/CD with GitHub and Jenkins. Sesuaikan dengan ini modul. Nah ini kita repositorinya private. Nah sudah kita lihat di sini sudah sesuai, kita create repository. Tunggu. Nah ini ya sudah kita buat ya repository. Nanti nah ini. Nah ya, terus yang step kedua itu kita configure key kredensial lokalnya di VM. Nah ya, kan ini ada bisa buka di Visual Studio Code atau kita bisa buka langsung di terminalnya. Jadi saya buka Visual Studio Code-nya dulu. Nah saya buka terminal, jadi tidak terlalu membingungkan ya ketika dilihat. Nah di sini. Nah ini ya bisa pakai Visual Studio Code atau bisa pakai terminal yang dari desktop. Nah ini get config global user.name. Nah ya ini harusnya kan sampel user. Nah jadi kita jadi disesuaikan dengan ini ya nickname yang di GitHub. Ini saya pakai yang ini. Ini nickname saya ya, nickname GitHub saya. Jadi sesuaikan dengan nickname GitHub Anda. Oh ini get config global user.email. Sampelnya gunakan email yang terhubung ya, atau yang email yang terdaftar di GitHub. Nah ini sudah, kita sudah git config keduanya, user name dan email. Nah ya kita buka ininya, buka direktorinya ya ke sample up. Nah ini sudah disediakan di situ di file mesinnya, jadi kita tinggal masukin saja. Lalu kita git init melakukan inisialisasi git repository kosong. Nah, sudah. Nah ini ya direktorinya di sini. Nah ya kita point git repository ke GitHub. Nah ya kita lakukan remote di sini, git remote add. Nah ini ya origin. Nah ini ya kita ini GitHub username ya, jadi sesuaikan di sini. Nah ini saya punya cara sendiri ya untuk ininya linknya, jadi kita tidak perlu kesulitan mengetik manual. Nah jadi ketik manualnya dari git remote atau origin saja, origin spasi. Nah ini apa sini. Nah ini kita ambil ya link https github.com nya dari GitHub kita ya. Nah ini kan https. Nah ini kita kopikan ya ini. Nah ya kita sudah sesuai di sini. Nah ini sudah sampai sini, berarti kita enter. Nah berarti kita sudah melakukan remote ya. Oke, step 4 sudah, berarti kita ke step 5 yaitu stake, commit, dan push. Nah ya kita gunakan git add. Nah kita gunakan asterisk itu bintang ya, argumen untuk stake semua file ya di directory saat ini. Git add asterisk. Oke,
enter. Kita sudah git add. Kita akan di status ya untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Nah ini ya, karena sudah tulisan warna hijau berarti ini, jadi kita perlu di commit dulu. Setelah di add kan sudah di stage, sekarang kita commit. Nah ya, kita akan git commit ya, sini ada penjelasannya. Lalu ini kita masih tetap directory yang sama. Oke, lalu kita git commit m, lalu beri message ya, committing sample app files. Lalu kutip lagi. Nah ya, dan dia sudah muncul ya di ini. Oke, selanjutnya kita akan git push origin master. Nah ya, perlu diperhatikan ya, ketika ada ini ada user, kita perlu mengisi username dan password. Passwordnya kita menggunakan yang GitHub ya, jadi username-nya kita yang sudah dilihat tadi, username masing-masing, password juga yang terhubung dengan GitHub. Nah setelah muncul ini berarti pushnya sudah berhasil ya. Mulai dari ini macam-macam terangannya, itu bisa dicek lagi ya ke GitHub-nya. Ini sudah hasil. Oke, tadi coba ada keterangan dari modulnya. Nah saya kita ke part 3 ya. Nah kita akan modify sample app dan push change to git. Nah yaitu kita menginstal Jenkins antara yang lain. Nah ini kan masih berhubungan dengan modul sebelumnya ya, jadi kita masih menggunakan modul yang sudah selesai dari modul sebelumnya. Nah ya, ini perlu diperhatikan ya, ketika kita buka sample app-nya, ini kita ubah direktorinya dulu ya. Nah ini yang dari kita ke Jenkins, nah, selanjutnya kita ke sample app. Nah jadi di sini ya lokasinya untuk diubah dari 8080 ke 5050. Jadi perhatikan itu dulu ya, agar tidak terjadi kekeliruan saat kita running. Nah dari sini baru kita ubah dari 8080 ke 5050. Oke, ini juga sama yang Xbox 5050, lalu yang di run docker run 5050, kalau 5050. Nah ini, nah ini sudah sesuai. Oke, sudah sesuai dengan di highlight sudah. Oke, sudah kita save. Selanjutnya kita jalankan ya menggunakan bash. Step 3 kita build verify. Sekali lagi bash /simple-app.sh. Nah ini ya, perhatikan ya, karena kita sebelumnya sudah melakukan itu, berarti kita hanya menunggu sangat cepat ya, tidak perlu lama-lama. Dan itu ada perubahan di 88 ke 5050, kita ada perubahan portnya. Oh ya, perlu diperhatikan ya, karena ini ada error, jadi kita perlu melakukan stop dulu sample runningnya. Nah ya, menggunakan docker stop yang didapat dari mode sebelumnya. Nah setelah ini kita tunggu ya sampai dockernya berhenti berjalan. Nah ini lihat ya, error response, ada konflik. Nah ini ya, karena 8080. Nah ini sudah melakukan stop, lalu kita akan rm, berarti menghapus.
Jadi kita build lagi gitu. Lakukan build lagi. Nah ini kan setelah cek lagi kontennya sudah terhapus. Nah jangan lupa template-nya dihapus. Nah jadi kembali seperti defaultnya. Nah setelah itu kita cek lagi. Di sini kan sudah expose 50-50. Nah sini masih tetap. Nah ini sudah, step 6 sudah. Nah ya di counter ID nya ini sudah sesuai ya, 50-50, portnya sudah sesuai. Nah berarti kita bisa melakukan ini, navigate ke localhost 5050 di browser. Nah, localhost colon 5050. Nah ini ya sudah muncul, you are calling me from 172.17.01. Berarti Dockernya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, oke, setelah itu kita melakukan shutdown atau kita stop terminalnya, atau kita akan stop saja karena kita memakai Docker. Jadi kita pakai Docker stop. Nah kan CL tidak berjalan ya, berarti kita pakai Docker stop. Karena ini masukannya lakukan stop server lokal. Jadi kalau kita pakai Docker, jadi kita menggunakan Docker stop. Nah, pakai Docker stop running. Lagi kita tunggu. Oke. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan push perubahannya ya. Karena sebut tadi 80-40, sekarang jadi 50-50. Jadi kita melakukan add lagi. Asterisk ketik kita tambahkan semua. Nah, ini kan terlihat ya. Ada yang modify, ada new file. Nah, yang tab dari itu masuk new file, yang modify itu kan kita ada perubahan pada isi programnya. Nah ini kita akan commit change port dari 8080 ke 5050. Nah ini setelah itu kita enter. Nah ini ya terdapat perubahan pada commit message nya nanti ketika kita cek di GitHub-nya. Nah ini setelah itu kita akan push git push origin master. Nah setelah ini akan ada muncul, kita akan login seperti biasa ya. Jadi username menggunakan username GitHub dan password juga kita menggunakan password GitHub. Nah sudah, berarti ini sudah saya. Nah ya, ini sudah melakukan push yang kedua. Jadi kita ini melakukan pengiriman ke sini. Nah ini kan sudah 13 yang lalu. Nah ini kan sudah terlihat ada yang committing sample add sampai ada yang change port. Yang change port berarti push baru ya, atau latest push. Nah ini. Oke, selanjutnya kita akan start lagi ya. Jadi kita menjalankan dockernya lagi karena kita akan melakukan pull. Nah yang sebelumnya tadi stop, jadi kita jalankan lagi ya. Nah ini ya, kita akan download dan run. Jadi kita akan mendownload Jenkins yang salah satu Docker image. Nah, jadi kita akan Docker pull Jenkins /Jenkins :LTS. Nah, ini sesuaikan dengan yang di modul, yang berarti kita melakukan downloading. Atau mungkin kalau tidak ingin menunggu lama-lama, mungkin saya akan percepat.
Nah ini ya sudah akan full complete dan itu sudah mendownload your image Jenkins. Nah sudah terlihat ya. Nah selanjutnya kita akan jalankan Jenkinsnya setelah akan downloading. Nah, ada di step 2. Nah ini ya, jadi perlu diperhatikan ya, kita jangan lakukan copy paste dari itu karena kita akan jadikan itu satu line. Nah, jadi kita jangan copy paste ya, jadi kita ketik semua di sini docker run, ini ketik manual docker run, dan perhatikan juga ada spasi dan lain-lain, jadi perlu diperhatikan dengan baik. P spasi 80 lalu kita ini Jenkins data /var Jenkins home si which. Nah ini ya, perhatikan ini yang docker, ini masih one line ya, jadi kita masih menggunakan spasi pada which dockernya, yaitu masih satu line, jadi kita tidak memerlukan enter, masih melakukan pengetikan which docker tutup kolon /usr/bin/docker spasi -v /var run docker.shock spasi oh, jadi ini masih ada yang sebelum ini, masih ada shock column baru .shock kayak versi, kita jadikan string home di quote lalu kolon /home spasi -name spasi Jenkins underscore server. Oke, spasi lagi Jenkins /Jenkins kolon LTS. Tunggu ya. Oh ini ya, untuk perhatikan lebih jelasnya, jadi lihat ini, kita perhatikan yang di modul, jadi jangan sampai ada typo ya. Nah ya, kita masuk ke step 3 atau mungkin pause dulu untuk baca option use nya. Nah, jadi kita ke step 3, kita lihat di sini, jadi kita jangan sampai melakukan klik apapun pada terminal ini, atau mungkin kita dapat ini bukan drag ininya untuk ngopikan passwordnya ya. Jadi ini ada, perhatikan di highlightnya. Nah di password, jadi dia password berbeda-beda ya, karena itu bersifat general password. Nah ini ya, perhatikan lagi, kita tunggu. Nah ini kita tunggu ya, kalau sampai sudah Jenkins
is fully up and running, berarti sudah jalan. Nah ini ya, Jenkins is fully running. Nah ini kan ada cara untuk ketika kita lupa password, nah itu ikuti saja ya note-nya. Nah selanjutnya kita lihat step 4 ya, ada investigate levelnya. Jadi ada komputer, DAEC, Docker, Jenkins, ke Docker lagi. Jadi dalam Docker ada Jenkins, ada Docker. Nah selanjutnya kita ke configure Jenkins ya. Nah sini kita ganti lah ya, yang ini masih berjalan 8080. Nah ini ya, jadi ada getting start untuk Jenkins. Nah ini ya, kita kopikan saja, copy. Ini bisa digunakan untuk Jenkins ya, jadi administrator password. Lalu kita continue. Nah ini ya, ada pilihan install suggested atau select. Nah menurut dari modul kita klik yang install suggested plugins. Nah ini, nah pada saat proses ini kita hanya perlu menunggu ya sampai proses ini selesai. Jadi kita masih di step kedua. Jadi perhatikan lagi ya di sini, step lagi sampai tunggu download sampai install atau terminal download, jangan sampai di close bahkan ini. Jadi kita bisa buka terminal Windowsnya untuk akses ke command line. Jadi kita menggunakan terminal yang berbeda ya daripada yang tadi. Nah ini kita sambil menunggu, atau mungkin akan saya percepat ya untuk sambil menunggu download dan installnya. Nah, ini ya perlu diperhatikan ya, jika ada error seperti ini, jadi kita bisa melakukan installing lagi ya, jadi tidak perlu khawatir. Nah ini ya kan ada button retry ya, jadi kan retry lagi. Nah ini atau yang kedua, bisa jadi juga ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah jika ada yang gagal lagi, kita klik retry lagi ya, dan pastikan juga koneksi internetnya berjalan dengan lancar. Nah ini ya sudah muncul ya, sampai ada muncul create first, kita klik skip. Nah ini ya, kita lihat save dan finish. Nah kayak muncul start user Jenkins, kita klik start using Jenkins. Nah ini ya udah muncul, ini kan muncul dashboard dan ada send welcome to Jenkins sini. Nah kita masuk ke part 6 ya, ada cara dari membuat job, build dan lain-lain, itu ada penjelasannya. Jadi pertama kita create a new job. Oh di sini ya, start building nih, create a job. Nah ini muncul ya, enter an item name. Ini muncul di sini, perhatikan lagi. Nah ini new item juga bisa. Jadi ada dua pilihannya tadi, create a job atau yang item. Nah ini ya, kita lihat sini ada configure-nya, ada general tab, bisa ada pilihannya, kita export lagi. Nah ya, jadi ada dua pilihan di sini ya.
Ayo perhatikan lagi. Nah ini ya, cuy ya. Nah ini kita lihat lagi ke part step 1, kita klik build app job. Nah ini itu kita klik fit style project. Nah, ini ada penjelasannya. Klik OK. General ya, my first Jenkins job. Nah ini descriptionnya di general tab. Itu kita klik set code management. Nah ini kita perhatikan lagi dari add-on dan git. Nah ini ada pilih node dan git. Ini pilih git. Lalu ada repository URL. Nah ini kita pakai yang ini. Nih, kita pakai yang code. Nah ini kita request. Nah ini kita punya repository URL-nya. Kita akan kredensial ya, karena machine kita tambah Jenkins. Nah ini ya, ininya masih default, ini juga default. Jadi kita perlu mengisi username dan passwordnya saja. Ini tetap. Perhatikan lagi di sini. Kita menggunakan GitHub username dan password. Nah ini username with password. Oke. Sesuai. Lihat lagi judulnya. Oke. Ini sudah sesuai. Perhatikan lagi. Oke, kita langsung saja username GitHub dan password. Oke, setelah itu lagi kita klik add. Sudah. Nah ini kita lihat sini kredensialnya sudah ada ya, nih username dan password dari sini. Ini sudah sesuai. Kita cek lagi, kredensial sudah. Top ada build. Nah ini buildnya kita checklist upload step di build. Ini execute cell. Nah ini kita ketik komennya bash /app.sh. Oke, kita advance sudah. Kita save sudah. Save. Oke, selanjutnya kita lihat sini Jenkins build. Ini kan sudah masuk ke build up jobnya. Kita akan build now. Kita akan build sama seperti yang tadi di lokal. Lihat saja ini kita menggunakan Jenkins. Kita lihat dalam udah GUI-nya ya. Nah sini. Ini sudah muncul ya. Ada checklist hijau, berarti build sudah selesai, sudah benar. Kita lihat lagi console outputnya. Sesuaikan dari start user admin ini. Oke, sudah sesuai. Ini yang muncul ya, ini. Itu ada keterangan ini ya. Jadi kita perlu menghapus dulu sebenarnya. Jadi tidak tahu ada bedanya dengan yang di ini. Jadi hanya perbedaannya untuk yang di terminal berarti kita menggunakan Shelly, sedangkan yang di sini kita menggunakan GUI. Nah ini perlu dimatikan dulu ya, atau mungkin tidak perlu, atau hapuskan saja. Kita ke Jenkins build. Nah ini jadi perlu diperhatikan sini, jangan dikeluarkan ya. Nah, kita menggunakan Jenkins untuk test building.
Nah, ini kita open terminal lagi ya, betulkan docker stop dan docker rm untuk remove. Jadi pastikan dulu tidak ada docker yang berjalan di lokal atau di virtual machine-nya. Oke, nah ini ya sudah di stop. Setelah itu kita docker rm untuk menghapus. Nah, ini kita sudah terhapus ya. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan new item lagi sini. Kita bukan bikin, jadi kita membuat new item lagi. Kita pindah ke dashboard, new item. Nah, ini ada namanya test app job. Nah, ini klik freestyle lagi. Oke. Tuh description-nya tick by first Jenkins test. Tes. Oke, udah. Nah, setelah itu kita baca lagi source code-nya non, biar trigger kita klik build up job. Nah ya, project to watch, jadi kita pakai yang job sebelumnya. Nah, ini benar, trigger only nya biarkan ya. Klik build nya lagi. Buka build, setelah itu add build step, execute cell. Nah, ini kita isi ya, if url http 172.17.01 port 5050 slash lalu grep jarak, menggunakan Python lagi. You are calling me from, kita masih menggunakan yang sama ya, 72.17.01. Dan nah ya, disejajarkan exit 0. Nah, identitasnya hapus, else identitasi lagi, sejajarkan dengan exit. fi friends to save. Nah, ini kita kembali ke dashboard lagi. Nah, ya, setup. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Ini di sini kita verify job complete. Pasti kita perlu ke lagi oh, jadi kita perlu menjalankan kedua jobnya ya sekaligus. Kembali ke dashboard kali, atau apa ya, oh ini ke dashboard. Nah, ini klik yang schedule build, klik satu kali saja. Itu ada link sudah. Oke.
build up sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih yang test job juga. Ini resistnya kita test jobnya. Oh sudah, kita balik lagi. Oh berarti sudah otomatis ya, test up jobnya juga ikut terjalan juga. Nah sini kita ada lihat test build, perhatikan ya. Nah itu kan checklist hijau berarti sudah sukses. Kita cek lagi sini, tekan lagi. Oke, kita lihat build console in output. Ini ya, perhatikan UL calling-nya sudah sesuai, juga sudah sesuai, finish sukses. Nah berarti sudah selesai ya untuk job kedua. Mari kita ke bikin pipeline dan cara bikin pipeline job. Kita kembali ke dashboard, kita new item lagi, new item ya, ke new item lagi. Kita beri nama sample pipeline. Lalu kita pilih pipeline, tool, ketikkan lagi tool pipeline. Oke. Nah setelah klik oke, lihat lagi ya, kita cek lagi. Manual. Oke, jadi kita langsung ke pipeline section, kita ketik scriptnya, atau mungkin mau di copy paste silahkan, asal kita perhatikan indentasinya ya, karena Python sangat pengaruhi ya pengetikannya. Jadi ketika ada indentasi yang salah berarti mempengaruhi program Pythonnya, akan terjadi error atau tidak, atau mungkin akan menjalankan program sesuai yang tidak diinginkan. Nah ini sh docker stop. Sempalan ini sama seperti yang sebelumnya ya, docker stop, dari itu kita menghentikan servernya. Lalu kita docker am sample running. Nah yang berarti kita menghapus kontainernya. Nah selanjutnya kita start build. Stack build berarti kita menjalankan build app job. Maka stack result. Oh ya, itu pastikan B nya juga besar ya, sesuai dengan ini modul. Nah ini seperti ini, ada build, ada result. Nah yang udah di result kita klik build test app job. Nah setelah itu kita cek ulang lagi indikasinya sesuai atau belum. Jika sudah, ini ada terdapat penjelasan jika ya penjelasan tentang scriptnya ya, terdapat apa saja di sini. Kita klik save. Nah kita sudah save, kita bisa langsung jalankan ya. Kita build now, atau ke dashboard lagi bisa, kita ke dashboard lagi sini. Nah ini ada 3 ya, kita ke sampel lagi, kita bisa build terminal di sini, atau mungkin nanti di dashboard tadi. Nah ini kita bisa melihat ya proses loadingnya. Lalu kan building. Nah
ketika ada muncul cek isi ya seperti ini berarti sudah sukses ya nih. Setelah itu kita cek lagi di sini, kalau ada 3 green box ini sudah sukses ya, preparation, build, sama result. Nah ini sudah sukses semua ya karena warna hijau. Oke, nah itu kita verify outputnya. Kita lihat status building di permaling, kita refresh lagi. Nah ini muncul ya permalingnya. Nah ini kita udah last build. Nah ini ya last build, kita console output. Nah ini kita lihat ya, kita perhatikan lagi apa sesuai dengan modul. Oke, tidak tadi error. Nah ini oke, berarti finish sukses. Nah berarti modulnya sudah selesai. Nah, berarti publingnya sudah berhasil juga. Oke, video selesai. Oke, sekian dari saya, terima kasih.